Siap. Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Boleh? Kami datang ke sini ingin diskusi dengan Bapak selaku kepala sekolah. Jadi kami mendengar bahwa SMA 1 Singaparna ditetapkan menjadi sekolah maung, Bapak ya. Iya, betul. Ya. Jadi Betul. ingin diskusi ini apa sekolah maung itu yang Bapak pahami itu bisa dijelaskan kepada kami, Pak? Mangga. Ya, jadi begini ya, SMA 1 Singaparna itu diamanahi menjadi sekolah maung yang artinya manusia unggul. Di sini SMA 1 Singaparna itu mewadahi murid-murid yang berpotensi dengan kecerdasan di atas rata-rata. Kemudian juga mewadahi bakat spesifik di bidang teknologi dan sains, dan juga mewadahi bakat seni dan olahraga yang luar biasa. Makanya sekolah maung itu disebut sebagai kumpulan manusia-manusia yang unggul dan mencetak manusia-manusia yang unggul pula. Jadi Betul. manusia unggul ini mereka yang punya IQ di atas rata-rata. Betul. Berapa Bapak minimal? 130 130 Ya, ke atas. ke atas. Jadi ada yang berprestasi juga, ada yang memiliki potensi di bidang akademik dan akademik. Iya, betul. Bapak, mungkin sekolah maung ini yang ditetapkan oleh pemerintah SMA 1 Singaparna, dari Bapak punya slogan khusus untuk sekolah maung ini? Ya, tentu SMA 1 Singaparna mempunyai slogan Sakti, Bakti, dan Bukti. Sakti, Bakti, dan Bukti. Betul, betul. Apa itu maksudnya, Pak? Jadi Sakti di sini artinya SMA 1 Singaparna mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan untuk mencetak generasi-generasi yang berprestasi. Dengan adanya ditetapkannya sebagai sekolah maung, itu adalah sebuah kesaktian bagi kami itu, gitu. Nah, jadi mempunyai wewenang dari kesaktian tersebut. Sakti. Iya, betul. Baktinya, Nah, bakti artinya SMA 1 Singaparna siap membaktikan diri, siap memberikan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat yang berprestasi, kemudian untuk pemerintahan, untuk negara pada umumnya nantinya itu. Bakti, Bapak. Betul. Jadi sakti, dan Bakti, baktinya mengabdikan diri kepada negara. ya. Buktinya, Bapak? Nah, buktinya kami siap memberikan bukti lulusan atau output dari SMA 1 Singaparna nanti akan menjadi lulusan-lulusan yang berprestasi, lulusan-lulusan yang luar biasa, yang banyak berkiprah di negara ini pada intinya seperti ini. Oh, jadi ada 3 slogan, Bapak ya? Ya, betul. Ada sakti, Bakti, dan mengabdikan, juga bukti, siap membuktikan bahwa SMA 1 Singaparna menjadi sekolah yang berprestasi dan unggul. ya, betul. Bapak, soalnya dari sekian banyak sekolah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, Bapak ini, Itu. negeri-negeri itu kan banyak, Bapak ya. Ya. Kenapa yang ditunjuk itu SMA 1 Singaparna oleh pemerintah menjadi sekolah maung? Mungkin Bapak silakan. Nah, inilah latar belakangnya. Jadi Dinas Provinsi Jawa Barat itu menetapkan setiap kabupaten atau kota itu ada satu SMA yang diamanati sebagai yang menjalankan sekolah maung. Nah, mengapa SMA 1 Singaparna sebagai sekolah maung? Ini latar belakangnya karena ketika verifikasi dan validasi SMA 1 Singaparna itu mempunyai banyak prestasi sebelumnya, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, dari situlah pemerintah atau Provinsi Jawa Barat itu menetapkan SMA 1 Singaparna di Kabupaten Tasikmalaya dijadikan sebagai sekolah maung. Oh, jadi latar belakang yang menunjuk ke sekolah maung itu karena track record dari sekolah itu, Ya, jadi betul. sekolah yang berprestasi. Betul, bahkan lulusannya itu ada yang berkuliah di luar negeri gitu, ada yang di Toronto ya, di Kanada, ada yang di Monash. Nah, seperti itu gitu. Oh, jadi selain dari prestasi-prestasi yang diraih, juga lulusan dari para alumninya juga Iya. menyebar ke seluruh dunia mungkin Bapak Betul, ya. betul, Ya, betul. ya. Ya. Kalau siap Bapak, ini kan sekolah mau hanya satu di Kabupaten Tasikmalaya, SMA 1 Singaparna. Ya. Itu apa yang membedakan sekolah mau dengan sekolah-sekolah yang lainnya yang ada di Kabupaten Tasikmalaya? Baik. Tadi juga sudah dijelaskan sekolah maung itu manusia unggulan, dan ini dilihat dari latar belakang prestasi. Maka yang membedakan itu paling tidak ada 3 komponen. Komponen inputnya, komponen di proses nanti dalam pembelajarannya, dan juga di output hasil dari pembelajaran
atau alumni atau output dari SMA 1 Singaparna itu bagaimana. Nah, maka dipandang bahwa yang membedakan itu ada 3 itu, seperti itu. Beda 3 unsur Ya. yang membedakan Ya. tersebut. Nanti proses pembelajaran juga beda dan kurikulumnya juga mungkin beda. Ya, betul. Kurikulum itu di prosesnya. Kurikulum yang dijalankan itu ada 3 kurikulum. Ada kurikulum Purnas, kurikulum nasional, itu ada spesialisasi. Di situ artinya ketika targetan kita itu ingin di Olimpiade, maka disitulah spesialisasi ke Olimpiade. Dan juga kurikulum yang menyetandarkan dengan kurikulum Cambridge gitu ya. Jadi ada perbedaan dengan kurikulum reguler, jadi lebih tinggi Oh, jadi standarisasinya. ada 3 kurikulum mungkin Bapak ya. Ya, betul. Saya Lampung ada kurikulum nasional, Ya, kurikulum spesialisasi dan kurikulum Cambridge. ya, Oh, jadi betul. dalam pengimplementasinya 3 kurikulum akan diterapkan di sekolah manusia unggul. Ini Bapak selanjutnya berarti lulusannya sekolah Maung ini dengan lulusannya sebelumnya gimana itu Bapak perbedaannya? Ya, Dengan tentunya sebelum sekolah Maung. betul. Jadi kalau misalkan sekolah sebelumnya kami memang udah berprestasi SMA 1 Singaparna. Namun karena inputnya juga mohon maaf ya dari bukan seluruhnya dari prestasi, maka ada ketimpangan. Kadang-kadang di dalam kelas itu ada ketimpangan antara yang masih belum berprestasi itu secara dominan, kemudian yang berprestasi hanya 1-2, itu yang berprestasi itu stuck, tidak adanya kompetisi yang sehat, tidak adanya kemauan untuk belajar lebih tinggi lagi karena merasa sudah ada di zona nyaman. Berbeda dengan yang sekarang lulusan sekolah manusia unggul. Kalau di sekolah manusia unggul dengan banyaknya yang masuk itu berprestasi semua, diharapkan nanti ada kompetisi secara sehat. Itu terus meningkatkan prestasinya, terus meningkatkan kemampuannya karena saling menyusul. Ya seperti itu. Iya. Selanjutnya Bapak, bagaimana kiat-kiat Bapak dalam mewujudkan apa yang tadi Bapak sampaikan untuk menjadi lulusan manusia unggul ini? Gimana kiat-kiatnya Bapak? Ya. Jadi selain kami concern nanti ke akademik, juga ke karakter, Pak. Makanya sekolah Maung ini sebagai bingkai Gapura Pancawaluya. Apa artinya akademik dipacu kalau karakternya tidak? Maka di Gapura Pancawaluya ini yaitu cager, bager, bener, pinter, tursinger, ini menjadi prioritas kami dalam mewujudkan sekolah Maung. Selain nanti prestasi yang tinggi, juga anak-anak itu harus sehat, cager, harus bager, artinya di karakternya itu harus menjadi anak yang baik. Kemudian cager, bager, pinter, ya jelas itu adalah tujuan kami, menciptakan prestasi, menciptakan anak-anak murid-murid yang pinter. Kemudian singer, artinya tidak hanya pinter, tapi juga mempunyai skill-skill yang luar biasa. Sehingga Pancawaluya ini merupakan target, merupakan bingkai untuk menuju sekolah Maung, sekolah manusia unggul yang diharapkan. Oh, jadi ada tuh. Yang pertama siap untuk meningkat prestasi dan siap untuk mencetak generasi yang berkarakter, Pancawaluya. Iya. Bager, pintar, cager, bager, benar, pintar, tersingar. Siap, Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan ada tambahan, Pak. Ada tambahan. Jadi ketika kami awal-awal itu diamanati sebagai sekolah Maung, itu kami sempat berpikir bisa tidak gitu ya, gitu. Tapi ada keraguan awalnya, tetapi kami mempunyai moto bahwa semua itu pasti bisa. Tidak ada yang mustahil. Asal apa? Asal aya kahayang, aya kawani, aya kadaek, kemudian yakin, tigin dengan usaha kita, tangtu tinekanan, artinya pasti berhasil. Oh, jadi gitu. Yang 3 tadi aya kahayang, aya kawani, aya kadaek, kudu yakin dina hati itu harus yakin, tigin dengan usaha-usaha yang gigih, tinekanan artinya pasti berhasil. Siap. Insya Allah. Ini saya percaya SMA 1 Singaparna
bisa mewujudkan mencetak generasi-generasi yang unggul. Yap. Siap. Terima kasih Bapak atas waktunya diskusi hari ini. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan pencerahan bagi para penonton yang akan menonton podcast ini. Terima kasih Bapak. Siap, Semoga sama-sama. Bapak sehat selalu. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.